Dan hebatnya, orang yang Anda ajak bicara ini tanpa menyadari sedang Anda pengaruhi, tanpa sadar, ya, dianggap percakapan normal saja, padahal Anda menggunakan teknik-teknik yang halus, teknik yang terselubung, yang kafat. Zaman dahulu ilmu hipnotis ditemukan pertama kali dilakukan, tujuannya adalah untuk melakukan pengobatan atau healing. Maka tak heran orang-orang yang mempelajari hipnotis zaman dahulu adalah orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, terutama para dokter. Metode yang lazim digunakan zaman dahulu adalah menggunakan teknik mesmerism, yaitu membuat pasien tertidur dengan mengalirkan energi mesmerism atau magnetism. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, di era modern sekarang ini, ilmu hipnotis berkembang sedemikian luasnya. Tidak hanya untuk bidang healing atau pengobatan, tetapi banyak dilakukan pengembangan-pengembangan yang lain. Di antaranya muncul yang namanya ilmu NLP dan ilmu-ilmu persuasi yang lainnya yang bertujuan misalkan untuk marketing, ya, mempengaruhi agar penjualannya menjadi lebih naik lagi, atau di kepolisian dikembangkan yang namanya hipnoforensik, dan juga di pendidikan dikembangkan yang namanya hypno learning dan sebagainya. Banyak sekali perkembangan-perkembangan tentang ilmu hipnotis ini. Dan tentunya kalau zaman dulu itu hipnotis dikaitkan dengan ilmu-ilmu klinik, kalau zaman sekarang orang sudah paham bahwa yang dilakukan itu adalah murni daripada ilmu pikiran. Karena di saat sekarang ini bisa diteliti secara ilmiah ketika gelombang manusia, terutama gelombang pikiran manusia itu berada di level alfa menuju gelombang theta. Nah, di sana terjadi yang namanya loncatan elektromagnetik atau energi elektromagnetik. Nah, disitulah yang dikembangkan oleh pakar-pakar di dunia ini melakukan penelitian dengan cara yang sangat ilmiah, dan ditemukan bahwa ketika manusia ini memasuki gelombang theta atau gelombang trans, di sanalah sebenarnya dalam kondisi yang sangat fokus, sangat rileks. Nah, ketika kondisi pikiran ini sudah berada di area yang sangat fokus dan sangat rileks, ketika diberikan sugesti maka akan diterima berkali lipat, bahkan hampir mencapai 9 kali lipat daripada ketika memberikan sugesti di pikiran sadar. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang ingin mempelajari ilmu pikiran, bagaimana sih cara mempengaruhi orang lain, bagaimana sih membuat Anda agar lebih disukai banyak orang, tentu ini sangat bermanfaat ketika di dalam pekerjaan Anda, di dalam lingkungan keluarga Anda, bahkan di dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Metode-metode di luar sana saya perhatikan ini luar biasa, ya, dengan berbagai teknik-teknik yang terbaru, teknik-teknik yang update yang memungkinkan Anda untuk mempelajarinya lebih gampang. Banyak sekali, ya, teknik-teknik yang dikembangkan di era sekarang ini ketika kita ingin mempengaruhi bawah sadar orang lain, entah itu dengan cara yang direct langsung atau dengan indirect atau tidak langsung, atau istilahnya dengan hipnotis terselubung, kafat hipnotis, hipnotis halus. Tentu ini berbeda penerapannya dengan hipnotis yang fundamental atau basic, yaitu hipnotis dengan membuat orang lain tertidur trans, dibuat tidur baru diberikan sugesti. Ketika Anda melakukan yang namanya kafat hipnosis atau hipnotis halus atau hipnotis terselubung ini, Anda tidak perlu membuat lawan bicara Anda ini tertidur, ya, dalam kondisi trans, tidak. Tetapi Anda langsung bisa memasukkan pesan, perintah, sugesti kepada lawan bicara Anda yang nanti langsung diterima di bawah sadarnya, sehingga apa yang Anda masukkan nanti bisa diterima. Tentu ini sangat-sangat luar biasa ketika para pakar ini mengembangkan teknik ini. Di dunia internasional dikenal dengan sebutan teknik Ericksonian yang ditemukan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Milton Erickson, ya. Beliau ini mengembangkan bagaimana memengaruhi pasien-pasiennya ini tanpa membuat tertidur.
diajak bicara langsung seperti ini, direct ya, komunikasi langsung seperti ini. Tetapi apa yang beliau sampaikan ini langsung tembus ke bawah sadar pasien, dan ini sudah dipraktekkan oleh jutaan orang di dunia, teknik yang beliau kembangkan ya. Jika Anda yang menonton video ini ingin mahir dalam bidang persuasi, membuat orang atau lawan bicara Anda ini menuruti apa yang Anda katakan, silakan Anda belajar. Anda bisa memulai belajar dengan membaca buku, menonton video, termasuk video-video di channel ini. Dan ketika Anda sudah mulai percaya diri, silakan dipraktekkan. Caranya ya demi sedikit Anda praktekkan pengetahuan Anda, hingga Anda nanti sudah mantap untuk memperdalam, untuk di level yang lebih tinggi lagi atau advance. Sehingga ketika Anda sudah mencapai level tersebut, Anda sangat mudah sekali membawa pembicaraan terhadap lawan bicara Anda, sehingga lawan bicara Anda ini langsung nurut kepada Anda. Dan hebatnya, orang yang Anda ajak bicara ini tanpa menyadari sedang Anda pengaruhi, tanpa sadar ya, dianggap percakapan normal saja, padahal Anda menggunakan teknik-teknik yang halus, teknik yang terselubung, yang kafat, dan hasilnya Anda akan menjadi seorang penghipnotis yang handal karena Anda mampu mempengaruhi pikiran orang lain tanpa disadari. Silahkan belajar, silahkan praktek ya. Kalau Anda berkenan, tonton semua video yang ada di channel ini. Ada sekitar 500 video, Anda tonton, Anda pelajari. Selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam hipnosa.